Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Yulianti Rashid SPD MPD dan teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kami kelompok 3 dapat membuat video presentasi ini dengan lancar. Selawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat berkenan beliau memberikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan nama saya Khairotunisa dengan NIM 2401683 sebagai moderator yang akan membantu jalannya presentasi kita pada hari ini. Dan rekan saya yaitu ada Vanessa Nurul Kaila, Zaskia Ramadina, Zulfa Nadiana Fauzia, Rezi Wahyu Putri, dan Fitri Mutmainah. Baiklah, langsung saja untuk pemateri yang pertama. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai pengertian dan tokoh-tokoh tentang karya tulis ilmiah. Jadi, pengertian karya tulis ilmiah adalah salah satu tulisan yang membahas tentang topik atau masalah secara sistematis dan metodis, dengan tujuan untuk memberikan informasi yang akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di sini ada 4 tokoh yang membahas mengenai karya tulis ilmiah ini, yaitu yang pertama ada Francis Bacon, yang kedua René Descartes, yang ketiga Isaac Newton, dan yang keempat adalah Karl Popper. Selanjutnya adalah materi tentang jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama adalah makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris dan objektif. Nah, yang kedua adalah kertas kerja. Sama halnya seperti makalah, kertas kerja juga menyajikan suatu masalah berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris dan objektif. Hanya saja, analisis dalam kertas kerja lebih serius daripada analisis dalam makalah. Jenis yang ketiga adalah skripsi. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang ditulis untuk persyaratan guna mendapatkan gelar diploma atau sarjana, dan penyusunannya dibimbing oleh seorang dosen atau tim yang ditunjuk oleh suatu lembaga pendidikan tinggi. Yang keempat adalah tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang dibuat sebagai tugas akhir oleh mahasiswa jenjang magister atau pasca sarjana. Yang kelima adalah disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa S3 sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar doktor. Yang keenam adalah laporan penelitian, yaitu sebuah dokumentasi tertulis yang berisi hasil dari suatu penelitian, disusun secara sistematis dan jelas sesuai dengan metode penelitian yang digunakan. Selanjutnya adalah materi tentang struktur karya tulis ilmiah. Struktur yang pertama adalah pendahuluan. Dalam pendahuluan, penulis harus mampu menjelaskan secara singkat dan secara umum tentang tujuan dan makna yang disampaikan di dalam isi karya ilmiah. Yang kedua adalah rumusan masalah atau tujuan penelitian, landasan yang mengarahkan perjalanan penelitian dan membantu mengarahkan usaha penelitian tetap fokus dan terarah. Struktur yang ketiga adalah kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan proses meneliti dan mengulas literatur yang relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Metode penelitian. Metode penelitian adalah pemandu yang memberikan langkah-langkah sistematis dan strategi yang diperlukan untuk mengumpulkan data dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Struktur yang kelima adalah hasil penelitian. Hasil penelitian adalah tempat di mana hasil yang telah ditemukan dari analisis data dikaitkan secara jelas dan objektif. Nah, yang keenam adalah kesimpulan. Kesimpulan dalam sebuah karya tulis ilmiah adalah titik akhir yang memberikan jawaban atau pandangan menyeluruh terhadap penelitian. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka adalah katalog lengkap dari semua sumber yang telah digunakan, dirujuk atau dikutip dalam sebuah karya ilmiah. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap kontribusi penelitian dan pemikiran lain yang telah berkontribusi pada pemahaman dan penyusunan argumen kita.
Selanjutnya, saya akan membahas tentang struktur makalah. Struktur makalah terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu yang pertama adalah cover. Cover memuat informasi penting seperti judul makalah, nama penulis, logo institusi atau lembaga, tempat dan tahun pembuatan makalah. Yang kedua adalah kata pengantar. Kata pengantar berisi salam pembuka dari penulis untuk pembaca. Yang ketiga adalah daftar isi. Daftar isi memuat informasi halaman untuk setiap bab dan juga subbab. Yang keempat adalah bab 1 pendahuluan, merupakan bagian pokok yang menjelaskan mengenai permasalahan yang akan dibahas. Yang kelima adalah bab 2 pembahasan, berisi metode penelitian, saran penelitian, dan hasil penelitian. Yang keenam, bab 3 penutup, berisi kesimpulan dan juga saran. Yang ketujuh adalah daftar pustaka, yaitu bagian akhir makalah yang memberikan informasi terkait sumber yang digunakan. Di sini saya akan membahas tentang struktur skripsi. Struktur skripsi terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu yang pertama bagian awal, bagian inti, dan juga bagian akhir. Yang pertama, bagian awal. Bagian awal berfungsi sebagai pengantar dan mencangkup komponen seperti sampul, halaman judul, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, moto dan persembahan, abstrak dalam 2 bahasa yaitu bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia, kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel atau gambar jika ada. Yang kedua adalah bagian inti. Bagian inti memuat uraian mendalam tentang penelitian, biasanya terdiri dari 5 bab. Yang pertama itu adalah bab pendahuluan, bab kedua adalah landasan teori, bab 3 adalah metodologi penelitian, bab 4 adalah hasil penelitian dan pembahasan, dan yang kelima adalah kesimpulan dan juga saran. Bagian yang ketiga adalah bagian akhir. Bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran pendukung penelitian. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu kutipan langsung. Kutipan langsung adalah pengambilan kalimat persis seperti sumber aslinya tanpa diubah. Yaitu jika kurang dari 40 kata, gunakan tanda kutip. Dan jika 40 kata atau lebih ditulis dalam blok khusus tanpa tanda kutip. Contohnya yaitu pengelolaan kelas yang efektif mempengaruhi hasil belajar siswa. Yang kedua yaitu kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung atau parafrase adalah menyampaikan ide atau sumber lain dengan bahasa sendiri. Yaitu seperti tidak pakai tanda kutip, tetap mencantumkan nama penulis dan tahun halaman opsional. Contohnya yaitu guru yang mampu mengelola kelas dengan baik akan menciptakan proses belajar yang lebih efektif. Daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar sumber yang digunakan dalam tulisan ilmiah, disusun alfabet dan ditulis dengan format tertentu. Formatnya yaitu nama belakang, inisial atau tahun, judul, penerbit, atau URL. Contohnya yaitu Wahyuni dan Yahyu, strategi pengelolaan kelas pada pembelajaran daring, jurnal Rekognis. 91 halaman 14 hingga halaman 20. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai penerapan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung serta daftar pustaka. Yang pertama yaitu penerapan kutipan langsung. Kutipan langsung menyalin secara persis pernyataan dari sumber asli, termasuk ejaan dan tanda baca, disertai nama penulis, tahun, dan halaman. Contohnya yaitu, menurut Moleong 2017, 6. Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Yang kedua yaitu kutipan tidak langsung, mengambil ide pokok dari sumber tapi disampaikan dengan kata-kata sendiri. Contoh, Moleong 2017 menjelaskan bahwa metodologi kualitatif bertujuan menghasilkan data deskriptif melalui pengamatan terhadap perilaku serta pernyataan lisan atau tulisan dari subjek penelitian. Yang ketiga yaitu penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka memuat referensi lengkap dari sumber yang dikutip. Berikut penulisan daftar pustaka untuk berbagai jenis sumber. Yang pertama yaitu buku. Formatnya, nama belakang, koma, nama depan, titik, tahun, titik, judul buku, edisi jika ada, kota terbit, titik 2, penerbit.
Contohnya itu Keraf Goris 2004, Argumentasi dan Narasi, Jakarta Gramedia Pustaka Utama. Yang kedua yaitu jurnal ilmiah. Formatnya nama belakang, nama depan, tahun, judul artikel, nama jurnal, volume, halaman-halaman. Contohnya yaitu Sujadi M. 2021, Peran Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Jurnal Pendidikan dan Pembangunan 15,123-137. Yang ketiga yaitu artikel dari website. Formatnya nama belakang, nama depan, titik, tahun, tanggal, titik, judul artikel, titik, nama website, URL. Yang keempat yaitu buku dari editor. Formatnya nama belakang, nama depan, titik, tahun, titik, judul buku, editor jika ada, kota terbit, titik 2 penerbit. Contohnya yaitu Andayani Sri 2010, Metodologi Penelitian Pendidikan, disunting oleh HT Nasution Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Dan yang terakhir itu sumber dari laporan atau dokumen resmi. Formatnya nama lembaga, titik, tahun, titik, judul laporan atau dokumen, titik, kota terbit, titik 2 penerbit, titik. Contohnya yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2022, Laporan Tahunan Pendidikan 2022, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan penjelasan dengan sangat baik. Di sini dapat saya simpulkan bahwa karya tulis ilmiah adalah tulisan yang disusun secara sistematis dengan metode ilmiah untuk menyampaikan informasi yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Tokoh-tokoh seperti Bacon dan Descartes meletakkan dasar pemikiran ilmiah. Jenis karya tulis ilmiah itu beragam, seperti makalah, skripsi, dan disertasi, dengan struktur umum meliputi pendahuluan, kajian pustaka, metode, hasil, dan kesimpulan. Penulisan kutipan dan daftar pustaka harus mengikuti kaidah ilmiah seperti apostyle, guna menjaga keakuratan dan etika penulisan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.